Nah, ini saya sekarang tadi kita sudah menyinggung Efesus 1, karena kita sebagai pendoa, biarlah kita berdoa, kita ingat apa yang kita perlu doakan lebih dulu. Lebih, karena Tuhan nggak mau kita tidak diselamatkan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita ya, saudara. Ya, ini untuk yang direkam, kita sedang berbicara mengenai pentingnya mengingat apa yang kita perlu ingat. Ya, saya sudah mulai dengan doa Efesus, ya kan, untuk kita ingat apa yang kita perlu doakan. Itu yang utama, sehingga kita nggak hidup hanya sekedar dari satu masalah ke masalah. Aduh, puji Tuhan udah selesai. Ya, belum lama bernapas lega, ada masalah lagi. Terus kapan bernapas lega? Ya kan? Ya, nggak usah tunggu nanti di surga. Kita bisa sekarang. Dengan kita lebih lagi mengerti siapa kita di dalam Kristus. Yesus bilang, kalau kamu letih, lesu, dan beban berat, ayo datang kepadaku. Ya kan, bukan pada sahabat, teman, saudara, pasangan hidup. No, datang padaku. Ya kan, pakai kuknya aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan ada ketenangan. Amin, saudara. Haleluya, saya mau lebih tenang, saudara. Saya nggak tahu dengan saudara. Kalau saya sih mau. Enak hidup dengan lebih tenang. Saya sudah mengalami ketenangan. Wah, saya mau lebih lagi, saudara. Amin, dan itu bisa. Itu bisa ya, dengan kita berdoa, kita jangan mau hanya sekedar mengatasi ini, enggak. Tuhan sudah ada rencana, Dia sudah memberkati kita dengan segala berkat. Saya minta roh hikmat dan wahyu supaya saya lebih lagi mengerti, dan dari situ kita bisa efektif. Nah, hari ini kan judulnya kita ingat apa yang kita perlu ingat. Nah, kita sekarang ke Ibrani aja ya. Tadi kita ngomong soal doa, karena kan di sini konteksnya pendoa, pemuji, penyembah. Amin, saudara. Nah, ini tapi konteksnya bicara mengenai mengingat apa yang kita perlu ingat. Ibrani 12 dikatakan, ya kan? Saya bacakan dari ayat 1. Kita bisa memutuskan, oh saya mau sih ingat ini dan ingat itu. Daripada kita yang putuskan, kita apa-apa apalagi soal firman. Jangan kita tuh menjadikan pikiran kita tuh di atas firman. Kita jangan firman tuh di bawah pikiran kita. Terus kita ngelihat firman tuh kita pilih-pilih, kita ngontrol firman tuh dengan pikiran kita gitu. Enggak, kita menaruh diri kita, menjadikan firman itu sebagai otoritas tertinggi, terus menjadikan firman itu sebagai apa ya, patokan, bukan pikiran kita, bukan pendapat kita sendiri. Amin, saudara. Karena misalnya kita ingat sekarang, apa yang kita perlu ingat sih? Yang utama yang kita perlu ingat, daripada kita pikir-pikir, lebih baik kita ke firman-Nya untuk menjadikan firman-Nya sebagai patokan. Tuhan mau suruh kita ingat apa? Apa yang kita perlu ingat dulu? Amin, saudara. Di sini katakan di Ibrani 12, ya kan? Ibrani 12, ya kan? Saya bacakan dari ayat 1, karena ada berhubungan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, ini dia. Firman-Nya suruh kita ingat apa? Ingatlah selalu akan Dia. Dia itu siapa? Yesus. Banyak orang kadang lebih ingat hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sih ngomong ini, hamba Tuhan itu, tapi nggak ingat Yesus. Yesus bikin apa? Itu yang harus kita ingat, Yesus. Ya kan? Saya juga hamba Tuhan, tapi nggak boleh nomor 1. Kalau kita teman, sahabat, jangan. Selalu ingatlah selalu akan Dia. Ini Tuhan suruh kita ingat apa? Yesus. Selalu lagi dibilangin. Bukan hanya kadang-kadang ya, waktu kamu lagi susah, kalau lagi udah kepepet, udah terpojok. Ingat selalu. Amin. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Wow. Ingat ya selalu akan Yesus. Karena apapun yang kita perlu hadapin di dunia ini, Dia sudah menghadapin buat kita. Amin.
Ya, kita hanya dombanya. Domba itu adalah kenapa Tuhan nggak mengibaratkan kita seperti King Kong misalnya kan? Kamu adalah King Kong gitu, atau kamu adalah badak-badak gitu kan? Puji Tuhan ya saudara, kamu adalah monyet-monyet atau kamu adalah anjing-anjing gitu kan? Puji Tuhan, kita diibaratkan seperti domba, saudara. Amin. Supaya saudara nggak ngantuk ya. Karena domba itu adalah salah satu binatang yang helpless ya. Domba itu nggak punya pertahanan, ya kan? Nyamuk aja masih punya, tawon aja yang kecil masih punya sungut loh. Kalau lebah itu kan masih punya senjata, saudara. Tapi domba nggak ada loh. Domba itu nggak, domba itu harmless. Dia nggak bisa menyakitin domba itu, tapi dia bisa disakitin. Kita tuh seperti itu, ya kan? Tapi kalau sudah ditunggangin oleh serigala berbulu domba itu beda lagi. Tapi manusia tuh pada dasarnya, ya kan? Itu kita seperti domba. Amin, saudara. Kita perlu gembala. Amin. Makanya kita perlu Yesus. Kita perlu dia gembalakan. Kita perlu bergantung sama dia. Kenapa kita ingat dia? Karena kita nggak mampu. Amin, supaya kita nggak disakitin. Kita nggak mengalami kekecewaan. Kita nggak mengalami penyesalan. Atau salah. Nyoba ini nggak jadi. Nyoba itu nggak jadi. Waduh, makan waktu itu, saudara. Ya kan, ntar kena luka. Ya kan, ntar Tuhan tuh baik sekali loh. Dia menjadikan Yesus juga gembala kita. Dia sudah berjalan di depan kita. Dia sudah mengatasi, dia bilang, di dunia ini kamu akan ada tantangan. Amin, tapi bersukacitalah, beriang hatinya, be of good cheer. Jangan rasa tertekan lah, gak usah rasa sedih ya. Ya kan, nanti semuanya juga oke di surga. Dia gak ngomong gitu loh. Dia gak ngomong gitu. Nanti sabar-sabarin aja. Ya kan, ini kan cuma sementara. Betul, ada firman Tuhan juga ngomongin. Tapi bukan hanya di situ. Dia bilang apa? Karena aku sudah mengatasi dunia untuk kamu. Dan di dunia ini ada apa? Ada tipu daya kekayaan, keangkuhan hidup. Ya kan? Semua ada di dunia ini loh. Amin. Orang pikir apa? Biar kelihatan keren di mata orang, kelihatan rohani di mata orang, kehormatan dari orang. Ya kan? Di dunia ini ada itu. Amin, iblis pakai itu semua untuk menjadikan manusia untuk gak usah dekat sama Tuhan. Menjadikan manusia gak usah bergantung sama Tuhan. Kamu bisa kok, lihat aja ke kaca tiap hari. Saya kaya, saya ganteng, saya cantik, saya disukai banyak orang. Itu dunia. Pokoknya yang penting kamu jangan ngelihat Yesus. Nah, itu iblis. Jangan ingat Yesus. Tapi Yesus bilang, firman bilang, ingat selalu akan Yesus. Karena dia sudah mengatasi dunia buat kita. Dia gembala yang baik, dia menyerahkan nyawanya buat kita. Amin, saudara. Kita tuh helpless, kita nggak bisa mengubah diri kita. Dari sononya udah ada pembawaan dosa, kita tidak punya masa depan sebelumnya, saudara. Amin. Nggak ada dari perbuatan kita yang layak di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan kebenaran perbuatan kita tuh seperti kain kotor di hadapan dia. Amin, saudara. Kita nggak bisa segala amal, semuanya nggak bisa mengubahkan. Tapi darahnya bisa. Amin. Yesus yang sudah memberikan nyawanya. Sehingga kita yang mati, yang sudah mati, kita dihidupkan kembali. Amin, saudara. Dalam kehidupan yang baru. Haleluya. Jadi ingatlah selalu akan dia. Ya kan? Yesus juga pernah mengalami apa yang kita alami. Makanya dikatakan di Ibrani 4, ya kan, dia, haleluya, dia seperti kita, imam besar, seperti manusia, bedanya dia tidak pernah berdosa. Karena dia menang, dia sudah menang atas dosa. Dia sudah mengatasi dosa buat saudara dan saya. Amin, jadi ingat akan dia. Amin, saudara, haleluya. Sehingga kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Kalau kita nggak ingat akan dia, kita dengan sendirinya pasti akan berusaha cari jalan keluar lain. Ke temen kayak, cari hobi kayak. Ada orang yang terus menerus aja, kayaknya terus aja ke hobinya. Kenapa?
Karena lagi cari jalan keluar tapi tidak ke Yesus. Berusaha melupakan, denying apa ya? Denying itu kayak tidak, denying itu menyangkalin realita. Keluar udahlah, enggak, ya udahlah, aku daripada khawatir, stres, ya kan, nggak ke Yesus nih. Jadi apa? Larinya ke hobi. Ada yang larinya ke minum, ada yang larinya ke game, main game, terus ada yang larinya nonton terus, lihat TikTok dulu. Kenapa? Nggak ingat Yesus, tidak ingat. Makanya cari yang lain. Kenapa kita ingat Dia? Karena ingat, kekristenan itu bukan soal metode, bukan ditekankan pada pelayanan kita, enggak. Ditekankan pada hubungan pribadi, relationship, fellowship sama Dia. Karena hidup kekal adalah mengenal Dia. Dan kita kalau terus-menerus kenal orang dari orang. Kalau kita mau kenal seseorang hanya dari orang, ya kan? Saya nggak tahu Jokowi itu siapa, karena kebanyakan sebagian, ya sekarang ada media ya, tapi kalau nggak ada media cuma dari orang. Ya kan, saya nggak bisa benar-benar sepenuhnya kan. Ya maaf, saya sebut Jokowi, nggak usah sebut Jokowi, mungkin yang lain aja deh. Kalau cuma dari orang, akan susah percaya loh. Betul nggak? Gampang sekali dengar fitnahan kan? Ya kan? Tapi kalau kita kenal pribadi, kita tahu, kita nggak gampang terpengaruh. Jadi kekristenan itu bukan soal metode, bukan, walaupun kita semua perlu ya. Ada hal-hal yang kita perlu tahu ya. Cara iman bekerja, bagaimana kita ngampunin, bagaimana kita ada yang kita perlu. Tapi lebih dari itu, dasarnya adalah fellowship, hubungan intim, ya, keintiman pribadi sama Dia. Ya, dimana kita bisa bersekutu, kita bisa tanya, kita bisa berbagi ya. Waktu saya duduk, misalnya di pantai kah, saya di kamar kah, saya lagi ngapain, kadang-kadang di tempat tidur, ya kan, saya sering, Tuhan terima kasih ya, atau Tuhan begini, Bapak terima kasih ya, bagaimana, wow, itu fellowship. Terus kalau ini, Bapak kenapa sih ini begini, oh begitu gimana Bapak, ya kan, jadi enak saudara, amin saudara. Saya pernah, tadi saya cerita sama orang, saya pernah waktu itu satu hari saya lagi duduk dengan santainya sembari baca-baca, tapi di tempat tidur kaki saya bersilang, saya tanya gini, Pak, Bapak, ini satu kata ini apa ya? Maksudnya apa ya? Artinya apa ya? Dengan biasa aja, dengan santai aja. Karena Dia kan di dalam kita. Ya kan? Besoknya saya ke satu gereja, bukan gereja yang biasa, saya ke gereja lain. Pendetanya tuh lagi menjabarkan dari satu kata itu, bayangin. Dia lagi jelasin dari satu kata itu, yang semalam sebelumnya saya tanya. Amin, saudara. Kenapa kok bisa gitu? Wah, Ibu Monica, itu kurang hormat itu. Harusnya tenang. Kita menghormati Yesus dengan kita percaya loh. Waktu kita percaya sama Dia, kita mengakui firman-Nya, ya kan, kita renungkan firman-Nya, kita berjalan di dalamnya, kita lagi menghormati Dia. Amin, saudara. Bukan hanya dengan perkataan waktu kita muji-muji Tuhan aja, ya kan? Tapi lebih dari itu, kita menghormati Dia dari keputusan kita, dari prioritas kita, dari apapun, dari cara kita pakai uang juga. Kelihatan kan? Semua itu oke. Karena Dia mengasihi kita bukan apa yang kita lakukan buat Dia. Amin, saudara. Allah tidak mengasihi kita, Yesus tidak mengasihi kita karena apa yang kita lakukan buat Dia. Dia mengasihi kita karena Dia mengasihi kita lebih dulu. Amin. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Tapi kalau kita terus mengizinkan kasih-Nya sama kita, kita akan mau mengasihi Dia. Tapi itu kasih kita sama Dia itu bukan dasar kelayakan kita loh, saudara. Saudara nggak kurang mengasihi, Dia nggak berubah, Dia nggak marah-marah. Ini matahari, ya kan, hari ini mendung saudara di sini. Tapi sebenarnya matahari bersinarnya nggak berkurang, tapi ada awan. Kitanya yang berubah-ubah sikap kita. Kadang kita lebih terbuka, kadang kita kurang terbuka. Kadang kita lagi mengandalkan Dia, kadang kurang. Kadang mungkin mengandalkan yang lain. Tapi Dia nggak pernah berubah. Dia nggak pernah berubah, saudara. Dia seperti matahari. God is a sun and shield. The Lord God is a sun and shield. Tuhan adalah matahari dan perisai. Ya kan? Dia, He gave grace and glory. Dia memberikan
kemuliaan, kasih karunia dan kemuliaan. Ya, dia tidak menahan kebaikan bagi orang yang hidupnya tidak bercela. Nah, kalau udah gitu, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Saya ini nggak bercela. Saya ini kan udah sungguh-sungguh. Dengar dulu. Di mata Tuhan yang tidak bercela bukan karena dari kelakuan dari luar, saudara. Karena kalau kelakuan dari luar, ada orang yang, waduh saudara, seumur hidup loh nggak berhenti berdoa loh. Seumur hidup nggak mau makan daging. Lantas apakah kemudian Tuhan berkenan? Nggak bisa kan? Nggak bisa ngerubah dirinya dia. Tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi biarlah kita lebih lagi bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan dia, bahwa kesungguhan kita, kasih kita sama dia, pelayanan kita, buah kita, itu bukanlah kelayakan kita di hadapan dia. Itu bukan penerimaan kita di hadapan dia. Apakah ada gereja hamba Tuhan yang berdoa di dalam namanya dia sendiri? Nggak usah pakai nama Yesus. Itu udah dipertanyakan gitu. Ya kan? Kita berdoa selalu di dalam nama Yesus. Amin saudara. Ya, kita selalu anak dia. Amin saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Apakah saudara pernah lihat pohon ditopang sama buah? Pernah lihat nggak? Pernah nggak saudara lihat? Pohon itu ditopang sama buahnya. Enggak, pohon ditopang sama akar. Akarnya ialah apa? Tubuh Yesus. Makanya kita disuruh ingat akan dia. Amin saudara. Kita ingat akan dia. Ya, bukan perbuatan kita dulu, benar baiknya ya kita, ya kan, kekurangan kita, kelebihan kita atau orang lain, enggak. Ingat selalu akan dia. Sehingga kita tidak akan lemah dan putus asa. Waktu kita terus purposely, secara sengaja, enggak, aku ingat. Jadi ada hal-hal praktis yang kita perlu lakukan, kayak saya tulis beberapa ayat, saya taruh di samping tempat tidur saya. Ini mungkin hal kecil, tapi kita lakukan aja. Karena jiwa kita tuh perlu ingat saudara, roh kita sih konsisten, roh kita tuh seperti Yesus. Dia makanya dikatakan dia tuh buah sulung, Yesus tuh kakak sulung kita. Roh kita tuh konsisten, tapi jiwa kita tuh emosi, pikiran, kehendak, karena ada attach dengan this reality ya. Karena kita berurusan, jiwa kita tuh menjamah dunia jasmani, jadi bisa berubah-ubah. Kadang kita lebih tenang, kurang tenang, lebih senang, kurang senang. Makanya untuk nolong, saya tulis tuh ya 1 Korintus 1 ayat 30. Yesus Kristus telah dijadikan hikmat Allah bagi saya, anugerah kebenaran saya, kekudusan saya, penebusan saya. Kenapa? Padahal sudah hafal. Karena ingat dan hafal itu dua hal yang berbeda, saudara. Saya hafal beberapa hal, tapi bukan berarti saya ingat selalu loh. Betul nggak? Saya hafal, saudara kan juga pasti ada hal-hal yang saudara hafal kan? Tapi bukan berarti saudara ingat saat itu. Dan ingat tuh berarti kita sedang bawa ke diri kita lagi. Itu sedang menguasai pikiran kita lagi. Dan nggak cukup kita cuma ingat, kita perlu ngomong. Kita perlu ngakuin. Jadi saudara ngomong aja, ya, saya ingat selalu akan dia. Amin. Saudara bisa ngomong ini, kita bisa ngakuin ini. Saya selalu ingat akan dia, ya kan? Karena dia yang tekun menanggung bantahan terhadap dirinya. Karena itu saya tidak menjadi lemah dan putus asa. Ya kan, saudara bisa ngakuin ayat ini. Saya ingat selalu akan dia. Karena Yesus yang bisa mengatasi itu semua bantahan ya. Apa nih dari kegelapan juga. Dan saya percaya karena Yesus sudah mengatasi, saya tidak menjadi lemah dan putus asa. Amin saudara. Saudara bisa ngakuin itu. Yesus adalah hikmat Allah bagi saya. Yesus adalah kelayakan Allah di hadapan saya. Kelayakan saya di hadapan Allah. Yesus adalah kekudusan saya. Yesus adalah penebusan saya. Amin saudara. Sehingga waktu kita selalu ingat akan dia, ya kan, di sana sini jangan anggap remeh loh, biar cuma setengah menit saudara. Lebih baik di sana sini ingat dia daripada cuma baca Alkitab, baca doang. Saya orang Jakarta jadi pakai kata doang, saya hapus deh. Jangan cuma dibaca saja. Ya kan? Tapi juga
terus nanti cuma baca seharian, terus kalau udah seharian itu nggak ingat Yesus, nggak ingat janjinya, nggak ingat kuasanya. Jadi ngomongnya semua berlawanan dengan firman. Nanti kalau udah, Tuhan kenapa sih ini? Nah, lebih baik ingat dia di sana sini, sedikit di sini, siang sengaja. Ya, kalau ini tunggu. Yesus terima kasih, Engkaulah hikmat saya. Aduh pusing ini Bu Monica, saya nggak tahu. Saya orang sering kadang-kadang ngomong itu, saya pusing. Saya dulu udah bertobat, saya nggak mau lagi ngomong pusing saudara. Ya kan? Karena Tuhan bilang kamu mau pusing? Enggak. Kenapa ngomong terus? Saya nggak mau pusing. Saya nggak pernah mau ngomong enggak. Cuman, waduh ini belum tahu jalan keluarnya. Tunggu dulu. Kan Yesus hikmat Allah bagi saya. Amin. Yesus bilang selalu ada jalan keluarnya. Amin saudara. Ingat dia, Yesus tuh nggak bisa disekak. Ya, tidak ada hikmat yang bisa mengatasi hikmatnya Allah. Amin saudara. Dia nggak pernah kan masalah ada di Alkitab. Petrus bilang, oh ada masalah. Yesus bilang, aduh aku juga nggak tahu harus bagaimana. Berdoa aja saja sama Bapa. Yesus nggak pernah. Amin saudara. Di tengah kemustahilan selalu ada jalan keluarnya. Amin saudara. Di hadapan badai, ya kan, dia bilang tenanglah. Amin. Dia membawa ketenangan, kuasanya mengubahkan. Di hadapan kemustahilan, udah nggak ada untuk kasih makan segitu banyak orang. Waktu itu diserahkan ke dia, dan dia mengucap syukur kepada Bapa. Wow, bisa kasih makan ribuan orang. Amin. Apapun yang sudah percayakan sama dia, ingat kemampuanmu, waktumu, doamu, ya kan, apapun juga saudara percayakan sama dia, ya kan, saudara jadikan tujuan saudara, kepentingan saudara, semuanya akan selalu dipulihkan, dilipat gandakan, ditingkatkan. Amin saudara. Haleluya. Termasuk keuangan juga gitu. Amin. Keuangan juga gitu. Kita tidak memberi supaya kita jadi kaya. Amin. Kita tidak memberi karena kita percaya. Yaitu nanti ya, kamu haruslah ingat kepada Tuhan Allahmu. Nah itu dikatakan harus ingat pada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberi kamu kuasa untuk memperoleh kekayaan, untuk meneguhkan perjanjiannya. Ingat, kenapa kita disuruh ingat? Karena banyak orang lupa. Termasuk anak-anak Tuhan. Di mulutnya bilang iya Tuhan, tapi hatinya beda. Hatinya bilang, enak aja gua ada susah-susah. Nah loh, katanya Tuhan. Kenapa katakan di Ulangan 8 ayat 17? Sebelum 18 kan, kalau 18 bilang, haruslah engkau ingat Tuhan Allahmu. Nah ini kan yang perlu ingat, kita lagi ngomong soal ingat. Ya kan? Kenapa? Dikatakan harus ingat. Karena ayat 17-nya ngomong ini, jangan katakan dalam hatimu, kekuatan tanganku lah, jerih payahku ini, emangnya gampang? Emangnya uang tumbuh di pohon? Ini semua aku begini dan begitu, karena aku rajin. Nah, sudah. Itu hatinya ngomong gitu. Mulutnya sih ngomong Tuhan mungkin. Tapi kalau kita bilang, haruslah engkau ingat Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberi kamu kuasa. Bukan bisnismu, bukan dirimu sendiri. Amin. Dan kadang orang lebih mengejar pendidikan, walaupun itu salah satu saluran. Tapi bukan pendidikan, gak dikatakan sebab kejarlah pendidikan, sebab pendidikan memberikan kuasa. Tidak, dia yang berikan manusia kepandaian siapa? Amin. Tuhan yang berikan manusia kepandaian, talenta, kemampuan, skill, keahlian. Amin saudara. Silahkan kalau kita mau sekolah, tapi kita harus ingat sumbernya untuk kita mampu, ya kan, sekolah dengan baik, bikin ini, bikin itu dia. Amin. Berikan kemuliaan sama dia. Sehingga kalau kita kembalikan, itu akan semakin jadi luar biasa. Semakin dilipat gandakan, semakin ditingkatkan. Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Nah itu bonus-bonus. Itu salah satu yang kita perlu ingat. Kita minum dulu ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi kalau kita mau ingat Yesus, dan ingat sedikit di sini, sedikit situ, kan makan siang, ingat biar cuma 5 menit, saudara lagi duduk makan siang, ingat aja satu ayat. Terima kasih ya Tuhan Yesus,
engkau yang tidak mengenal dosa, atau apalah saya nggak tahu. Terutama mengenai jati diri. Terima kasih karena jerih payahmu, Allah selamanya menyertai saya dan saya dijadikan orang benar. Terus atau terima kasih Tuhan Yesus karena engkau, kasih Allah ada di dalam saya. Allah selalu mengasihi saya bisa mengasihi karena saya lebih dulu dikasih. Atau nanti sore, terima kasih ya Tuhan Yesus, ya kan, lagi siapin apa atau beres-beres, terima kasih ya Tuhan Yesus. Apalah yang saudara ingat, itu lebih berkuasa daripada saudara cuma pagi ingat, terus panjang hari nggak ingat apa-apa. Ntar ngomongnya berlawanan, ya kan? Ya kan? Ya kita ingat di sana sini ya, ingat selalu akan Dia, sehingga kita nggak lemah dan putus asa. Kenapa orang putus asa? Kenapa orang jadi lemah? Jarang ingat Dia. Terus ingat Yesus tuh apa bagi saudara? Apakah Dia tuh sama dengan Allah Tuhan di perjanjian lama? Dia datang buat menuntut, ya Dia datang buat menghukum. Kalau saudara begitu, saudara percuma ingat Dia. Karena saudara nggak berharap untuk menerima dari Dia. Kalau di mata saudara, Yesus datang untuk menghakimi saudara, saudara salah pengertian ya. Percuma ingat Dia, malah saudara nggak mau ingat Dia. Aduh, aku udah salah. Makanya pandangan saudara dan saya tentang Allah itu penting. Amin. Kalau kita masih ada unsur Allah masih mau hukum saya lagi, Dia masih mau kasih penyakit, Dia mau bikin celaka, Dia mau ngambil istri saya, suami saya, anak saya, semau Dia, menurut beberapa kesaksian orang, ya kan? Ya saudara nggak mau ingat Dia, saudara sengaja nggak mau ingat Dia. Kenapa? Karena salah. Makanya doa pewahyuan itu penting. Amin saudara, haleluya. Tapi kalau saudara tahu, wow, Yesus itu rendah hati, Dia sudah berganti tempat dengan saya, Dia sudah menjadi kutuk untuk saya. Wah, ini kok masalah nggak selesai. Wah, saya ini sudah ditebus. Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara ingat Dia terus. Amin saudara, haleluya. Dan saudara tinggikan, ya kan, darahnya, pengorbanan tubuhnya, pengampunannya. Saudara tinggikan janjinya, saudara akan mengalami. Nah, sekarang ada satu lagi yang saya belum ini mengenai ingat Dia. 1 Korintus 11. Apa sih yang Dia suruh kita ingat menurut firman Tuhan? Kan banyak sebetulnya. Ya kan banyak ya. Banyak yang harus kita ingat, tapi ada pokok-pokoknya, karena dari sini kita akan ingat yang lain-lain lebih gampang ya. Di sini dikatakan 1 Korintus 11. Ya kan? Ini bicara mengenai perjamuan kudus. Ya kan? Ayat 23 saya baca, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya tuh, do this in remembrance of me. Lakukan ini untuk ingat aku. Amin. Dulu murid-murid sering perjamuan kudus, saudara. Amin, mereka sering perjamuan kudus. Ya kan? Mereka sering tiap hari mereka mecah-mecahkan roti. Nah, sekarang saudara bisa sendiri di rumah, saudara bisa sama-sama. Nggak dibilang harus pendeta loh. Nggak dibilang harus pendeta. Tapi Monica, wah nggak boleh salah itu Monica. Karena kalau nggak dibilang, ya kan, dia mengatakan dia mengambil cawan, terus dikatakan lagi menjadi peringatan akan aku. Bukan dosa kita loh ya. Bukan untuk ingat dosa kita. Karena kadang-kadang orang bilang, hati-hati ya, kamu harus ingat, jangan main-main. Bukan begitu. Bukan peringatan dosa kita loh, peringatan akan Yesus. Ingat Yesus. Kita disuruh sering ingat Dia. Ya kan? Sebab setiap kali, kalau bahasa Inggrisnya tuh as often. Ya kan? As often tuh sering. Dan setiap kali kamu melakukannya, kamu sering dan saat melakukannya, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Maksudnya apa? Untuk menunjukkan kepada ilah dunia ini, ya kan, di hadapan para malaikat Allah, ya kan, kita memberitakan kematian Tuhan. Maksudnya apa? Bahwa Dia sudah mati menebus kita, Dia sudah dihakimin bagi dosa kita. Iblis tidak berhak menjamah kita. Amin, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Dia tidak berhak menahan ya. Saya mengalami banyak kesaksian mengenai penjamuan ini, saudara. Saya nggak akan singgung sekarang karena ini konteksnya adalah sering ingat Dia. Ya, itu konteksnya ingat Dia dulu. Ya kan? Jadi dikatakan juga
Haleluya, thank you Lord Jesus. Kita memberitakan kematian Tuhan. Ingat Yesus memberitakan kematian Tuhan. Jadi saat saudara bersalah atau saudara ada kelemahan atau apalah bentuknya, saudara ingat dia, saudara mengakuin di dalam tubuh Yesus kesalahan saya ini sudah dihakimin. Ingat Yesus waktu saudara salah. Kadang-kadang orang begini nih, kalau sudah salah orang itu berusaha membenahi dengan kekuatannya sendiri. Aduh, aku udah salah ini, menikah gara-gara saya begini, anak saya jadi begini, terus berusaha sekali berbuat ini itu untuk memperbaiki kesalahannya. Nah saudara, kita nih sudah orang benar. Orang benar hidup oleh iman. Di mana ada kesalahan, di mana ada dosa, ada kutukan. Ada kutukan saudara. Amin saudara. Kita semua kan masih bertubuh. Jiwa kita nggak mau salah, tapi jiwa kita bisa salah lagi kan. Salah pikir, salah ngomong, salah ambil keputusan, mungkin salah bergaul, nggak tahu apalah. Lantas gimana? Ingat Yesus. Ingat posisi kita di dalam Yesus, bahwa kita adalah orang benar. Kita hidup oleh iman. Amin. Kalau sudah salah, datang sama Yesus. Aduh, Tuhan Yesus, saya udah keliru, saya mau terima pengampunan. Karena dikatakan kila kusya di Kolose 1. Kita ingat dia. Ini kenapa tubuhmu ini dipecahkan untuk saya, dihancurkan untuk saya tubuhmu. Kenapa? Karena ini kesalahan saya, makanya tubuhmu dihancurkan buat saya. Karena saya udah salah. Engkau sudah jadi kutuk buat saya. Kenapa? Karena saya udah salah. Makanya tubuhmu dihancurkan buat saya. Saya nggak usah lagi mengalami apa yang kau sudah laluin. Apa yang kau sudah tanggung, saya nggak usah tanggung lagi. Itu namanya sia-sia. Itu menjadikan janjinya sia-sia. Kasih karunia-Nya jadi sia-sia. Amin saudara. Tubuhnya sudah dipecahkan agar roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangannya. Dengan iman kita menerima. Iya, saya memang udah salah, tapi saya percaya ya di dalam tubuhmu dosa saya itu sudah dihakimin. Amin saudara. Sudah dihukum. Terima kasih Tuhan Yesus. Kolose 1:14. Saya menerima pengampunan dosa karena saya memiliki penebusan. Saya menerima dengan iman. Amin. Saya tidak lagi harus menanggungnya. Firman mengatakan tidak ada lagi penghukuman untuk saya yang berada dalam Kristus. Nggak ada lagi penghukuman. Kenapa? Karena engkau sudah dihukum untuk saya. Sehingga saya yang hidup. Saya tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri. Saya hidup buat kebenaran. Saya hidup buat kebenaran. Saya tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri. Oleh bilur-bilurmu saya sudah disembuhkan. Juga dari sakit hati, kekecewaan, penolakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan itu artinya ingat dia. Gimana kita ingat dia? Amin saudara. Haleluya. Itu kan saudara kan ada damai. Haleluya. Dan haleluya. Dan saudara harus ingat. Ya kan tubuhnya dihancurkan saudara. Itu karena dia jadi kutuk loh. Kenapa dia jadi miskin? Karena Yesus sudah jadi kutuk. Itu Galatia 3:13. Kenapa dia harus tahan untuk matinya sampai disalib? Karena untuk menggenapin tuntutan hukum Taurat bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Harusnya saudara dan saya yang di situ karena udah salah. Banyak salahnya. Yang kelihatan, yang nggak kelihatan saudara. Harusnya saudara dan saya terus-menerus dikutuk. Kenapa? Karena salah ini, salah itu, nanti salah lagi. Tapi dengan iman. Makanya kita harus rela terus menerus dengan iman. Kita ngakuin lagi. Jangan diamin aja. Kalau sudah salah jangan didiamin. Itu tidak otomatis loh. Amin. Kalau kita diamin nanti hati nurani kita terganggu terus. Udah salah didiamin. Itu hati nurani yang terganggu itu. Buka pintu untuk iblis saudara. Nanti akan ada rasa bersalah. Dari situ akan ada penyakit, kekurangan, kecelakaan. Karena hati nurani kita itu menuntut untuk dihakimin. Udah salah. Kamu udah salah. Itu ada di bawah sadar. Udah salah. Kamu kurang jujur. Kalau nggak diarahkan, kalau kita nggak dengan iman, kita menyucikan diri kita lagi dengan menerima pengampunannya. Nanti dari hati nurani yang udah salah itu, kalau terus menerus saudara jadi nggak peka. Saudara nggak bisa dengar Tuhan dengan baik. Nanti saudara bingung. Nanti beberapa orang gitu kemudian visinya ngawur, mimpinya ngawur, mulai geser. Kenapa? Karena nggak diberesin hati nuraninya. Yang bisa membuat hati nurani kita kembali tenang, itu darah Yesus.
Dengan kita beriman, ingat Yesus, ingat tubuhnya sudah dihancurkan. Ya, memang kita udah salah. Makanya di hadapan Hakim Agung yang kudus, yang adil, yang sudah menaruh dosa kita di dalam tubuh Yesus, mari kita merendahkan diri. Iya, saya sudah salah. Ya kan, kita nggak usah bela diri karena kita udah nggak dihukum. Terima kasih Tuhan. Saya juga, dia salah, tapi saya juga ada salah. Saya terima pengampunan-Mu. Nanti saudara, hati nurani saudara kan damai sekali saudara. Amin saudara. Haleluya. Nanti disitulah hati nurani kita hanya bisa dipuaskan dengan keadilannya Yesus, keadilannya Allah. Ya kan, memang ini sudah dihakimin. Saya terima, ya kan, anugerah kebenarannya, bahwa saya dibenarkan karena dia sudah dihakimin untuk saya. Secara spesifik saudara ngomong, secara spesifik kesalahan saya ini sudah dihakimin dalam Yesus. Amin. Sudah gitu, kalau sudah, saudara ngakuin, dan saya sudah ditebus dari kutuk. Karena kutukan adalah akibat karena kita tuh udah salah. Jadi bukan hanya dosa kita aja, kita ingat Yesus. Bukan hanya kita ingat dosa kita diampunin, dosa kita sudah dihakimin, sudah enggak. Tapi juga kita harus ingat bahwa akibat dosa itu adalah kutukan, saudara. Ingat Yesus, dia sudah menjadi kutuk buat saudara dan saya loh. Jangan jadikan itu sia-sia. Gara-gara saya menikah, makanya anak saya gini. Oke, kamu salah mungkin, ya kan? Tapi ingatlah, Yesus sudah tanggung salahmu dan kamu sudah ditebus. Anakmu gini, kamu gak usah berusaha membereskan. Kamu gak bisa, saudara, dan saya gak bisa. Dengan iman, bila ngakuin aja, saya sudah ditebus dari kutuk-kutuk tanah, dia sudah jadi kutuk. Saya percaya anak saya sudah, karena saya sudah ditebus, anak saya juga gak lagi dikutuk. Amin, saudara, anak saya bisa hidup bagi Tuhan. Rencana Tuhan digenapi dalam hidup anak saya. Gak usah bereskan sendiri, kita ini cuma carang. Kita dengan iman, kita terima janjinya. Amin. Saya mengalami masalah ini karena udah salah, oke, tapi Yesus salahnya itu sudah dihakimin, ya kan, saudara. Terus kemudian itu darahnya menguduskan, terus-menerus menguduskan saudara. Amin, saudara. Darahnya menyucikan saudara, hati nurani saudara dari rasa bersalah itu, sehingga saudara lebih sadar kebenaran Yesus, dan kebenaran Yesus sudah diperhitungkan sebagai saudara, dan dia jadi kutuk untuk saudara. Dengan iman saudara terima. Terima kasih Bapak, saya ditebus dari kutukan dan saya tetap diberkatin. Amin, saudara. Jadi dengan kita terus seperti itu, kita akan berkuasa dan memerintah di dalam hidup, termasuk atas dosa, atas kekurangan, atas hutang, atas karakter yang gak baik. Kita berkuasa. Kita gak lagi takut. Gak usah manipulasi, nipu orang. Sedikit kompromi di situ, sedikit kompromi di situ. Ntar hati nuraninya terganggu. Nanti ada hal-hal yang harusnya terjadi, ya delay, tertunda. Karena hati nuraninya menuntut, minta dihakimin loh. Udah salah. Dan itu kita harus arahkan untuk ingat Yesus. Arahkan sama Yesus. Ya kan? Udah damai, kita ngakuin, saya sudah ditebus dari kutuk. Ya kan? Saya tidak terima ini. Jadi kita jangan pasrah sama keadaan. Kita harus rela merendahkan diri kita, karena Tuhan Yesus kita adalah pribadi yang rendah hati. Dia lemah lembut. Kita jadikan firman Tuhan sebagai patokan. Firmannya ngomong ini, harusnya ini hak saya. Yesus sudah bayar untuk saya. Saya nggak mau kasih karunia-Nya sia-sia dalam hidup saya. Saya mau, saya mengalami dan orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Itu menolong orang-orang untuk melihat betapa baiknya, mulianya Tuhan kita dan Bapa kita. Sehingga mereka mau datang sama Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Maka kebajikan, kemurahan belaka. Kita seperti domba. Mungkin kita rasa lemah, kita banyak kebutuhan. Saya dulu terima Tuhan juga, waduh, yang namanya kebutuhan dari A sampai Z. Nggak punya keinginan buat hidup, saudara. Nggak ada tuh, saudara. Tuhan kita baik loh. Pernah sekali waktu, saudara, saya tuh juga cara makan saya salah sih waktu itu. Saya nggak tahu efeknya kalau makan terlalu banyak saya minta earphone, terlalu banyak tepung-tepung. Saya nggak tahu waktu itu efeknya.
Jadi saya nggak tahu juga bagaimana maksudnya bijaksana ya memelihara tubuh saya. Jadi kadang sering kali lesu gitu loh saudara. Udah nggak ada nafsu mau hidup udah gitu. Makanannya juga mungkin kurang bernutrisi, kurang seimbang dan sebagainya. Nah, saya kasih contoh, ini baiknya Bapak kita loh. Sekali waktu saudara, saya itu kamar saya tuh berantakan sekali saudara. Saya nggak rasa pengen beresin loh. Aduh, saya tahu mesti beres, tapi nggak kepengen sekali. Rasanya aduh berat sekali saudara. Tunggu ya saudara. Ya kan? Rasanya kok mau beresin kamar itu aduh nggak kepengen. Ya, saya tahu perlu dibereskan. Tapi saya nggak merasa mau bereskan. Saya ingat sampai hari ini, Bapak kita baik loh ya. Dia kemudian teman saya bilang, Monica, di sini lagi ada sale kembang mawar. Satu tangkai cuma 100 yen. Waktu itu saya tinggal di Jepang. Padahal Bapak tuh memberkati saya dengan satu kamar yang mungil, yang bersih. Terus di depan jendela kamar saya tuh ada pohon sakura loh saudara. Ya baik sekali ya Bapak kita. Jadi kayak ada lukisan hidup pohon sakura. Waktu musim semi, saya ada lukisan hidup pohon sakura. Tapi namanya masih proses pertumbuhan. Tetap nggak ada nafsu hidup. Aduh, terus teman saya telepon, Monica, ada sale itu, 100 yen. Jadi, oke. Ya udah, aku naik sepeda ke sana kan. Wih, bagus mawar. Jadi saya beli yang banyak. Wah, bukan cuma 1-2. Saya beli yang banyak. Saya ingat sampai sekarang karena itu Bapak kita begitu berkomunikasi ya. Kadang-kadang bukan dalam bentuk perkataan loh, tapi dalam tindakan kasih. Jadi saya bawa itu mawar, wah saya taruh di kamar saya. Saya ingat sampai sekarang di atas lemari es, karena yang lain-lain berantakan. Saudara tahu nggak? Ya karena ada mawar itu saudara. Ya kan, karena ada mawar itu. Saya bilang, ini sayang, ini mawar ini kan bagus kok, ini berantakan. Saya mulai beresin sedikit di sini, beresin sedikit di situ. Untuk mengimbangin keindahan mawar itu. Sampai akhirnya kamar saya jadi bagus, jadi beres. Karena itu tuh Bapak kasih motivasi. Bukan dengan ngomel-ngomel, kamu gimana sih? Tapi dia mau mata saya mengarah. Ya kan, makanya dikatakan di Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah, ya kan, apa yang murni, yang indah, yang adil, ya kan, dimana ada yang virtue, ada yang bermulia, yang manis, terus yang lovely kalau bahasa Indonesia, yang indah. Ya kan, jangan isi pikiran kita dengan yang negatif, ya kan, ntar mengeritik ini, mengeritik itu, kurang, harusnya begini, harusnya gitu. Nah, itu kan jadi negatif, itu tidak membangun. Amin, saudara. Tapi kita pikir apa yang indah, yang murni, yang suci, yang yang mulia. Dari situ pikiran kita gitu, itu menolong supaya kita bisa ngalir, karena surga itu bukan tempat yang negatif. Amin. Surga itu bukan tempat yang kotor loh. Jadi saya ingat sampai, Bapak saya Bapak baik ya. Oke saudara, saya rasa sudah cukup, sudah hampir 1 jam. Lagi asyik saudara. Oke, salah satu yang Tuhan mau ingat ialah, itu saya belum singgung itu dari 2 Petrus 1. Pokoknya kita jangan sampai lupa. Taruh. Ini aslinya kalau dinaikin jadi keras, jadi panas. Kalau sudah ada kesempatan nanti baca ya 2 Petrus 1 ya. Sudah baca sendiri dari ayat 2 karena ini penting ya. Waktu saya udah habis karena saya mau saudara diberkatin. Saudara baca terus. Saudara baca terus sampai ayat 9. Ayat 10.
Karena di sini dikatakan gini, 2 Petrus 1 dikatakan, ini kita lagi bicara mengenai soal ingat. Yang kita perlu ingat. Ini salah satunya tadi ingat Yesus. Itu udah yang the best. Itu yang paling utama, ingat Yesus. Terus ingat perjamuannya. Dalam kita perjamuan kita ingat dia. Dan ini ada hubungannya. Ya kan? Ayat 9. Saya mulai dari ayat 9. Saudara nanti bisa baca silahkan dari ayat 1. Di sini katakan. Ya kan? Barang siapa, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saat saudara lupa, dosa-dosa saudara sudah dihapuskan, ya kan? Saudara tidak akan memiliki apa? Kurang ya. Saudara tidak akan memiliki kesungguhan, tidak akan menambahkan kebajikan kepada iman saudara, ya kan? Terus saudara tidak akan saudara akan kurang pengetahuan. Saudara akan kurang penguasaan diri, saudara kurang ketekunan, dan saudara kurang kesalehan, kurang kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang, jadi kurang. Kenapa? Akibatnya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya. Jadi kenapa orang itu kurang? Ya kan? Terus jadi buta dan picik, saudara. Coba baca ini, jadi buta dan picik. Makanya saya bilang, saya mau selesaikan dulu. Jadi buta dan picik. Sudah lama ikut Tuhan, kok gak ngerti-ngerti kehendak Tuhan? Kok gak bisa ngelihat lebih jauh? Kok jadi buta dan picik? Ya kan, cuman di situ-situ aja kan. Kita kayak orang dibutain, gak bisa keluar dari situ. Kenapa? Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara jangan sampai lupa. Jangan anggap remeh darah Yesus. Ya, waktu itu ada satu hamba Tuhan bilang, waduh, saya sudah gak mau ngajar lagi mengenai darah Yesus. Waduh, saya bilang itu fondasi. Waduh, dia jatuh, saudara. Pesawat pribadinya jatuh sama istrinya, sama beberapa hamba Tuhan. Kenapa? Jangan geser, bilangin jangan lupa loh. Jadi kita buta dan picik nanti. Ya kan? Terus kurang kualitas ini. Kurang kualitas jadi gak peduli sama saudara seiman. Ke gereja cuman yang penting aku dapat apa. Ya kan? Nggak ada belas kasihan untuk orang ini. Jadi ada sesuatu yang lain. Ya kan mungkin banyak keinginan lain tuh jadi jatuh cinta uang, terus jadinya berselisih. Ya kan cuma kepentingannya atau keluarganya aja loh. Kenapa? Karena lupa bahwa saudara sudah diselamatkan dan itu harganya mahal sekali oleh darah Yesus. Jangan lupa ya. Dan di sini dikatakan haleluya. Thank you Lord Jesus. Terus dikatakan di ayat 8, ya kan? Kalau ini ada semuanya berlimpah-limpah, saudara tidak lupa. Saudara akan ada kualitas yang tadi itu, ya kan? Saudara akan menjadi orang yang giat. Saudara nggak usah didorong-dorong, terus setiap kali harus disuruh-suruh terus. Ntar yang dorong juga capek, bosen saudara. Kayak mobil nggak ada bensinnya. Ya kan? Saudara akan menjadi giat dan berhasil. Bukan hanya giatnya itu bukan hanya rajin ikut kebaktian, tapi ada buahnya dalam hidup saudara. Saya nggak usah disuruh sama gembala saya untuk saya bersaksi ke orang, untuk saya berusaha doain orang. Saya nggak usah disuruh loh. Kenapa? Karena saya bersyukur saya diselamatkan. Saya bersyukur saya diselamatkan, saudara. Saya nggak anggap biasa. Hati saya selalu, saya tahu Allah itu baik. Saya bersyukur, aduh Tuhan kalau sampai aku nggak selamat gimana hidupku. Nah, makanya saya ikut doa semalam suntuk, nggak ada yang suruh saya. Karena Ibu Monica punya panggilan, enggak. Karena saya percaya, saya sudah diampunin dan saya bersyukur untuk itu. Amin saudara. Kalau kita pentingkan Yesus, darahnya, kita benar-benar mensyukurin. Kita ingat, dan kita bukan hanya ingat diam aja cuma di pikiran, kita ngomong, kita ngakuin, mengucap syukur. Apapun sekarang kita bisa nikmatin, karena kita sudah diselamatkan. Saya bisa menikmatin, saya bisa tidur nyenyak, saya bisa menikmati, bisa menghirup udara, saya bisa menikmati keluarga saya, pelayanan, saya bisa menikmati makan, minum, saya bisa kesehatan, kekuatan. Saya bersyukur, saya bisa menikmatin karena hati saya damai, saudara. Karena ada yang satu yang sudah bayar harganya. Hingga saya bisa damai. Dan itu
Saya sering, semakin lama semakin sering, semakin enjoy saudara. Mulai hari ini, saudara ingat, Tuhan terima kasih. Kalau perlu setiap hari, kalau perlu tulis, aku gak mau lupa, dosaku sudah diampunin. Allah tidak ingat dosaku lagi. Dengan sendirinya saudara mau dekat sama dia loh. Dengan sendirinya saudara menjadi giat lebih lagi. Ya kan, itu ada sesuatu yang membebaskan, ya kan, diri saudara dari ketakutan, rasa tertekan, ada damai. Dan dari damai itu saudara akan lebih lagi. Disadarkan di sini, sebentar ya. Terus juga, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus. Ada satu pengenalan yang benar yang akan semakin bertambah. Dan saudara jadi orang yang gak gampang putus asa. Ya kan, tadi kan bilang kamu jadi lemah dan putus asa. Saudara jadi orang yang tahan uji. Ya kan, kalau ada nggak lagi ikut-ikutan. Ya kalau ini ada temennya, kalau rame-rame baru aku mau. Abraham cuma sendiri, dia nggak ada tuh. Oh ada persekutuan apa? Abraham nggak ada saudara. Belum ada YouTube waktu itu saudara. Amin saudara. Yusuf cuma sendiri. Ya kan dia keluar dari keluarga dia. Ya kan ada sesuatu yang keluarga lakukan membuat dia terpisah. Tapi dia oke. Kenapa? Dia bersekutu sama Bapa. Amin saudara. Nggak ada salahnya kita fellowship ya sama saudara seiman. Tapi biarlah kita lebih lagi fellowship dengan dia yang telah menciptakan kita. Ingat akan dia. Saudara sudah diampunin. Amin saudara. Biarlah saya berdoa supaya saudara sadar, saudara dan saya ingat terus. Kita lebih sadar harga yang Tuhan kita sudah bayar karena kasih-Nya yang besar. Amin saudara. Dan biarlah kita terus, mulut itu tersambung dengan hati kita. Karena mulut kita ada kuasanya. Itu akan mengarahkan hidup kita. Sehingga kita lebih lagi bisa menambahkan kebajikan kepada iman kita. Bisa menambahkan pengetahuan. Ya kan, penguasaan diri, ketekunan. Kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Wow. Dan kita tiap hari punya gaya hidup. Gampang ucap syukur. Sebentar-bentar ucap syukur. Bukan hanya mulut, tapi dari hati. Mungkin gak usah lama-lama, tapi Tuhan terima kasih ya. Jangan di sana sini. Tuhan terima kasih, saya kenal Engkau. Terima kasih buat putramu ya. Terima kasih untuk darah Yesus. Wow. Amin saudara. Saya berdoa ya Bapak di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapak bahwa Engkau yang hebat, hikmat-Mu luar biasa. Engkau yang merancangkan keselamatan begitu canggih, begitu komplit. Sehingga Engkau memastikan kami terpelihara sempurna roh jiwa tubuh kami. Dan kami punya pengharapan yang pasti untuk terus bertumbuh, untuk terus lebih lagi mengalami keutuhan itu, shalom itu dalam jiwa kami, dalam tubuh kami. Seperti kata putramu, kuknya Yesus putramu itu mudah dan bebannya ringan. Terima kasih Abba, sehingga jiwa kami lebih lagi ada ketenangan. Kami bisa lebih lagi menikmati hidup ini bersama Engkau. Haleluya, sehingga haleluya, kami terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan terutama juga jerih payah putramu tidak sia-sia dalam hidup kami. Terima kasih Abba. Terima kasih. Engkau terus bekerja sampai hari ini. Dan kami percaya apa yang sudah Kau mulai, Engkau selesaikan. Dan Bapak khususnya saya berdoa untuk setiap yang mendengar ini. Kalau ada masalah mengenai anak yang sudah salah. Mungkin gara-gara salah anak saya begini. Saya berdoa untuk saudara di dalam nama Yesus. Saudara, Allah itu setia. Tidak ada pencobaan melebihi jalan keluar. Bapak saya minta untuk jalan keluar. Untuk orang tua ini yang sudah salah. Supaya tahu dosanya sudah dihakimin. Biarlah ada damai sejahtera di dalam hatinya ibu atau bapak yang mendengarkan ini. Dan di dalam nama Yesus Bapa, janji-Mu adalah kekal. Anak keturunan kami diluputkan dari apapun yang tidak baik, dari gaya hidup yang tidak benar, dari pergaulan yang salah, diluputkan di dalam nama Yesus. Mereka adalah keturunan orang benar. Rancangan-Mu, panggilan-Mu digenapi, dan terus berkat-Mu, kemurahan-Mu dinyatakan. Kami bungkus mereka semua, keturunan kami semua dengan darah Yesus. Segala senjata yang ditempa melawan rencana untuk mereka, senjata itu tidak akan berhasil.
rencana Tuhan, panggilan Tuhan yang digenapi dalam hidup kami semua dan anak-anak kami. Bagi kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapak. Amin. Oke saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih setianya selalu baru. Ingat Yesus. Semuanya menjadi baik dalam hidupmu. Nggak rumit. Ingat, percaya. Dengar, percaya, dan lakuin. Amin saudara. Tuhan memberkatin. God bless.